Ya, video ini sorry to say bakal agak terlambat ya, gua tayangin. Jadi, di pertandingan kemarin di Senin dini hari Milan meraih kemenangan, eee, 2-1 lawan Napoli. Ya ini jadinya Milan ada di peringkat ke-1 klasemen Serie A sementara ya. Ya secara keseluruhan overall ya ini it's good ya, pertandingan yang bagus. Di dalam track record-nya jadi ini kemenangan kedua Allegri ya. Dengan ketika berduel dengan Conte. Eee, di Napoli sendiri sebenarnya ya permainan ala Conte gimana ya, permainan ala Conte itu kan dia memanfaatkan kedua wingback-nya yang menusuk ke pertahanan lawan. Jadi dari tengahnya itu mereka hidup banget tuh. Nah, di Milan ya masih seperti itu aja. Ya tapi yang dari starting line up sih, Conte kali ini main dengan 4 back ya, yang biasanya suka pakai 3 back sebetulnya. Ya, Milan ya masih bermain seperti itu. Jadi ibaratnya, eee, bergantung kepada hasil akhir ya. Dan dari gol pertama itu dari Alexis Saelemaekers dan yang kedua itu dari Pulisic sekali lagi. Jadi Milan ini masih bergantung kepada lini depannya, sangat-sangat bergantung ke lini depan ya. Yang meskipun emang itu tumpuan, tetapi, nggak bisa lu terus-menerus apa-apa bergantung ke lini depannya gitu. Jadi semua harus ikut aktif. Ya it's okay, punya beberapa nama berbeda ketika Milan mencetak gol, namun sampai saat ini sih masih bergantung ke pemain-pemain depannya dan ya kembali Gimenez masih belum unjuk gigi ya, meskipun terlibat aktif dalam permainan, yang masih gue khawatirkan nih tentang Gimenez ini. Eee di sisi lain jadi gue melihat dari golnya si Alexis Saelemaekers ini, jadi si Alexis ini dia lebih ke penyeimbang antara menyerang dan bertahan ya. Artinya ketika si Estupinan itu dia terlalu ke depan, nah jadi ada nge-backup-nya ini si Saelemaekers ini, dan juga bisa juga sebaliknya. Jadi karena basic-nya itu Saelemaekers itu dia pemain sayap gitu ya, dia tahu kapan harus menyerang, tahu kapan harus bertahan, sebetulnya kayak gitu. Dan beberapa musim terakhir sering diaktifkan sebagai bek kanan ketika di Milan. Jadinya, jadi ibaratnya dia nyeimbangin antara menyerang dan bertahan. Lalu kemudian kartu merah dari Estupinan ya itu kalau menurut gua sih sebetulnya itu kemelut di depan gawang ya. Ya layak atau enggak, ya itu bagaimana kejadian di lapangan kita nggak bisa terlalu melihat karena kita uh, berada di kamera ya. Di penglihatan kamera pasti bakal jauh berbeda dengan wasit di lapangan. Ya mempercuit ke dalam lewat Kevin De Bruyne ya, dan akhirnya 2-1. Biasanya Conte itu kalau dalam tim yang berada di Serie A itu pasti dia selalu nunjukin intensitas serangan yang gila banget, yang menurut gue sih kalau kalau ini dengan gaya serangannya ya, bukan taktiknya ya, nyerangnya itu ala ala Barcelona kayak zaman Pep dulu, nyerang terus, semuanya ikut nyerang gitu ya, kayak gitu. Nah itu Conte. Kalau di Serie A kayak gitu, kalau di Liga Inggris ya dia lebih nyesuaiin lagi kayak waktu itu. Pada waktu ngebesut Chelsea dan juga Tottenham. Ya di pertandingan ini ya oke, berada di peringkat 1 Milan, tetapi mau sampai kapan permainannya akan seperti ini gitu ya. Ya karena sekali lagi standar gue itu Milan itu ketika minimalnya itulah permainan waktu zaman Ancelotti ya. Di situ masih enak dilihat dan juga taktik taktik relatif lebih berjalan lah ya. Dan ibaratnya pemain itu mereka bermain bagaimana kemampuan mereka, jadi memaksimalkan betul kemampuan mereka ya, kayak gitu. Ya, gue bilang ini perform gitu kan. Gue bilang inilah zaman Allegri yang periode kedua ini, ya kita lihat ke depan gimana gitu ya. Yang jelas ini kemenangan berharga ngangkat moral pemain dan nanti pembuktiannya pada waktu lawan Juventus bakal bagaimana. Nah ini.
Ya meskipun gua nggak berharap banyak ketika lawan Juventus ya, minimal di hasil imbang pun ini udah bagus banget sebetulnya. Ya kita tunggu nanti gimana. Cuman yang gue titik beratkan di sini adalah jangan sampai kita berekspek terlalu tinggi pada Allegri gitu aja. Ya, artinya masih belum kelasnya ketika Milan harus memburu gelar juara kayak waktu beberapa tahun lalu atau minimal pada waktu Allegri di zaman periode pertama kayak gitu ya. Masih jauh lah kualitas Milan ke situ. Ya minimal kalau gue subjektif ya jangan sampai Inter yang juara aja deh kayak gitulah ya. Ya kalaupun meraih gelar juara ya itu adalah bonusnya aja kalau kita di musim ini. Kita lihat ke depan gimana. Oke, segitu kan. Thanks for watching.